Kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Awal masuk Islam itu memang aku karena menikah sama suamiku. Setelah menikah, karena memang dulu tuh di agama lama kami termasuk orang yang selalu diajarkan mama kami itu harus beribadah. Langsung dong mencari tahu tanpa ada jeda. Setelah masuk Islam, alhamdulillah ketemu sama satu keluarga yang Masya Allah agama mereka itu, aku sangat bersyukur sampai sekarang aku udah hampir 13 tahun masuk Islam. Mau nangis loh guys. Aku itu sangat bersyukur ketemu sama satu keluarga yang Masya Allah mereka tuh kayak sholat sunnah, eh, baca Al-Quran, bukan sholat sunnah, puasa sunnah, baca sholat sunnah juga kayak duha, kayak baca Al-Quran sudah sholat, sholatnya nggak pernah ditinggal walaupun pergi kemana, kayak kalau kita pergi jalan-jalan sama mereka tuh mereka selalu mengingatkan sholat, Masya Allah. Nah, aku bersyukur. Nah, ketika aku masuk Islam, terjun nih, sudah syahadat malam ini, langsung diajari mereka tentang sholat, tentang bacaan sholat. Baru malu dong kan ketika kita udah dikasih Allah keluarga yang begitu, kita malu kalau enggak mempelajari agama itu. Makanya udah masuk Islam tanpa jeda kayak tunggu dulu deh, enggak. Aku langsung belajar guys. Aku ditunjukkan satu orang tua datuk-datuk yang paham agama, aku belajar Iqra, baca-baca Quran, jadi aku udah langsung paham kayak gitu. Nah, sesudah memahami tentang sholat kan yang paling utama tuh sholat dulu nih, kita udah tahu sholat, udah tuh alhamdulillah dikasih Allah kemudahan dalam mempelajari Iqra kayak itu kan, langsung bisa baca Al-Quran alhamdulillah. Nah, nggak mungkin kan kayak udahlah jalani aja, enggak, aku nggak mau seperti itu. Nah, aku cari tahu guys, apa udah benar ini Tuhan yang ku sembah, apa sudah betulkah ini agama yang aku anut. Karena kan nggak, jangan sampai sia-sia hidup ini gitu loh. Cari tahu tentang Nabi Isa, tentang Allah, diajarin sama datuk itu alhamdulillah tentang tunggu. Nah, alhamdulillah aku langsung diajarin sama guru ngaji aku itu tentang semua, diajarin rukun iman. Ini buku aku guys pas pertama kali aku belajar tentang Islam. Ini aku tentang rukun iman, tentang apa lagi nih ya? Yang ini rukun iman. Mufsal itu ada 6 perkara. Amantu billahi artinya percaya aku dengan Allah. Wa malaikatihi artinya percaya aku dengan malaikat. Wa kutubihi artinya percaya aku kepada kitab. Wa rusulihi artinya percaya aku kepada rasul. Karena ternyata kita butuh ya pencerahan-pencerahan dari Profesor Zulis ini untuk mengenai keajaiban dan mukjizat Quran, ya, sebagai pegangan kita orang Islam, ya, sebagai tuntunan kita supaya nanti kita lulus ujian. Begitu ya, Prof? Betul sekali. Masya Allah. Prof, boleh cerita dikit nggak, Profesor ini aslinya dari mana? Kalau asli orang tua itu dari Sumatera Barat. Oh, orang Dari Minang orang namanya nih, Minang, Masya Allah. betul. Hijrah ke Jakarta atau gimana dulu? Iya, orang tua hijrah ke Jakarta tahun 70-an. Oh, 70, sehingga saya lahir di sini. oh, Gitu Profesor lahir di Jakarta. Di Jakarta Oke. Timur. Siap. Terus pendidikan? Pendidikan ya SD di sini dan juga Madrasah Ibtidaiyah bareng. Dua dulu bisa dua. Oke. Terus SMP-nya pun SMP di Madrasah Sanawiyah yang juga menjalankan kurikulum nasional juga. Oke. Jadi belajar sains juga, belajar agama, belajar sains. Ya. Nah, ketika SMA baru ke SMA negeri. Oh, setelah SMA kuliahnya? Kemudian di UI. Oh, di UI. Di UI Masya Allah. ambil kimia, Terus? kemudian setelah itu saya ngambil S2 di Berlin, kimia anorganik, dan di S3 juga sama di tempat yang sama di Masya Berlin. Allah. Berarti Profesor ini waktu ke Berlin masih ada tembok Berlin ya, Prof ya? Masih ada tuh tembok Berlin yang sisa, tapi Sisa. tembok Berlin yang memisah Jerman Timur Jerman Barat udah nggak ada. Berlin Oke. Timur Berlin Barat itu udah nggak ada. Oke, Gitu. Masya Allah. Jadi berapa tahun, Prof, di Berlin? Di Berlin tuh 7 tahun, kemudian postdoc ke Amerika.
Kemudian postdoc lagi ke Karlsruhe, Jerman lagi gitu. Oh, Terus baru setelah itu Dengar-dengar kalau di Jerman itu mereka kalau cuci muka pakai bir ya dok? nggak pakai air juga. Memang kalau minum bir itu gede-gede. Iya. Itu mereka katanya bir itu lebih murah daripada air mineral. Betul, Betul ya? iya. Kalau minum itu gelasnya. Saya punya banyak teman orang Jerman, bro. Dulu waktu saya di otomotif, kebetulan perusahaan yang saya kerja itu adalah joint venture antara perusahaan Jerman dan Indonesia. Oh, Itu. Cuman sayangnya saya belum pernah ke Jerman. Oh, Tapi kalau dia kesini yang dicari bir. gitu. Dikasih air mineral nggak mau, minumnya bir. iya. Tapi alhamdulillah ya, Profesor Julis sekian tahun di luar negeri, masya Allah, Islamnya tetap jos ya berarti ya. Alhamdulillah. Dengan hidayah dari Allah, insya Allah Hidayah kita. dari Allah. Terus akhirnya Profesor menjadi Profesor di UI, Iya. di MIPA ya, Di MIPA, kimia. kimia, khusus kimia ya Prof ya. Iya. Oke, nah terus kenapa sekarang Prof Julis kok malah jadi konten kreator juga gitu? Iya. Saya melihat ya keprihatinan saya sebetulnya Oke. sih melihat banyaknya fenomena ya, di masyarakat. Yang pertama bahwa sains itu kok susah gitu ya. Oke. Kimia itu kayaknya bikin pusing dan sebagainya. Kalau setiap ketemu orang lain di bidangnya di mana Pak Kimia, oh itu mata pelajaran yang susah. Nah, saya ingin hadir untuk memudahkan. Kalau belajar sains itu gampang toh gitu. Iya, Ada hubungannya dengan kehidupan kita sebetulnya. Orang air ini dia kan zat Ini kimia, kimia juga, gitu iya. kan. Teh zat kimia. Iya. Terus kemudian yang kedua bahwa oh ternyata banyak ya mitos atau hoax yang berkembang di masyarakat yang selalu hubungannya itu dikait-kaitkan dengan agama. Oke. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya, atau kalaupun ada hubungannya terlalu dipaksakan gitu. Oke. Jadi cocokologi yang sering terjadi. Jadi kita ingin membongkar hoax dan meluruskan mitos gitu. Oke, meluruskan mitos. Sekaligus Waduh. menguatkan iman. Menguatkan Jadi iman tiga dan itu akidah motifnya. ya, Iya, Prof ya. benar, Masya akidah, Allah. gitu. Dulu waktu saya SMA, Prof, saya pelajaran kimia, waktu saya nggak ngeles, saya dapat 5, Prof. Aduh, merah dong itu. Merah. Tapi waktu saya ngeles, saya dapat 4, Prof. Kok malah berkurang? Nggak ngeles dapat 5, ngeles dapat 4, bingung saja. Alhamdulillah, yang penting sekarang kita tetap beriman, mendapatkan nikmat iman Islam itu udah alhamdulillah, Alhamdulillah ya. banget. Itu adalah nikmat yang paling tinggi ya, Prof. Betul, iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Profesor, kenapa sukanya kimia? Sebenarnya saya itu nggak suka kimia waktu SMA. Oh, Karena ya susah banget. atau terpaksa atau gimana? Ya karena dulu waktu SMA saya dipaksa oleh guru saya untuk ikut lomba kimia. Oh gitu. Padahal saya udah ikut lomba matematika dan fisika. Saya bilang yang lain saja. Karena nilai kimia saya kan paling kecil dari diri Nah, saya. dulu dapat SMA kimia dapat berapa, Prof? Ya 9 sih. Oh 9. 9 sama 5 jauh bedanya. Tapi yang paling lebih rendah daripada fisika atau matematika. Matematika berarti 10. Lebih tinggi ya Masya gitu. Allah. Nah, terus karena dipaksa akhirnya saya belajar tuh kimia dan akhirnya saya paham, oh kimia itu bukan cuma menghafalin rumus dan tabel-tabel berkala itu tuh yang panjang itu. Kimia itu sebenarnya untuk memecahkan permasalahan kehidupan kita. Oke. Untuk menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas lagi. Kita bikin sabun gitu kan. Bikin zat-zat yang bermanfaat. Sampo gitu. Mengurangi polusi. Itu kan ilmu kimia luas banget kayak gitu. Saya pikir wah, jadi setelah saya belajar sendiri tuh, saya masuk ke kimia dah gitu. Widih, berarti Gitu. pas ke Jerman ngambil Kimia juga gitu. Jadi emang dari S1, S2, S3 saya kimia semua. Widih, saya waktu itu S4, Prof. Pakai R lagi. R lagi. S4R motor saya motor. Oh gitu. Masya Allah. Prof, nah sekarang kita gini Prof ya, kalau saya dan teman-teman di Yayasan Gharnam Maulib ini kan kami memang sering berinteraksi dengan teman-teman dari agama lain, khususnya dari kalangan Kristen. Saya hampir tiap hari terima tamu di sini, Prof. Itu orang-orang Kristen yang mereka pengen tahu lebih dalam tentang kitab mereka. Ketika sudah interaksi tentang kitab mereka, saya sudah membuktikan kepada mereka ada apa di dalam kitab mereka, bagaimana kitab mereka tersusun. Akhirnya mereka bertanya, kalau begitu yang benar apa kok? Gitu kan? Barulah saya perkenalkan Quran. Terus ketika saya memperkenalkan Quran kepada mereka,
saya melakukan pendekatannya bukan dari hal-hal yang normatif. Normatif kalau jangan membunuh, jangan dan itu sama. Biasalah, Ya. nah, itu juga sama lah. Tapi ketika ada hal-hal yang spesifik di dalam Quran yang terbukti itu tidak mungkin karangan orang manusia, nah, itu yang saya tunjukkan pada mereka. Nah, maka itulah saya undang Profesor Zulis ke sini untuk kita ingin belajar gitu ya dari Profesor Zulis. Ada memang masih ada beberapa ayat-ayat di dalam Quran yang mungkin belum bisa dijelaskan oleh sains gitu ya. Iya. Contohnya tentang Isra Mi'raj. Nah, itu kan juga masih sering dijadikan semacam kayak bahan pertanyaan. Betul. Saya pernah berdebat dengan orang ateis, Prof. Orang ateis ini ngomong begini maksudnya, kamu percaya sama Nabi yang naik kuda terbang? Iya, betul. Itu selalu dikatakan itu. Ya, saya ditanya begitu. Iya. Terus ketika dia nanya begitu, saya jawabnya begini, kamu orang sains bukan? Iya, saya orang sains ketika itu. Kamu percaya nggak besi itu asalnya dari mana? Dari bumi bukan? Dia bilang, Prof, dia mengakui bahwa besi yang ada di bumi ini yang bisa diambil sama manusia bukan berasal dari bumi katanya. Ya, yang di permukaan lah. Iya. Memang bumi core-nya banyak mengandung besi, tapi besi-besi yang di permukaan yang sudah tertutup tanah sekian miliar tahun ternyata asalnya dari luar angkasa. Gitu. Dia mengakui, Prof. Terus bagaimana istilahnya di dalam Quran dinyatakan bahwa besi itu diturunkan, saya bilang gitu. Yeah. Dia mengakui, oke, benar. Tapi kamu masih percaya Nabi kamu naik kuda terbang gitu. Nah, maksud saya jadi pengen nih saya dengar penjelasan atau bagaimana dari Profesor Zulis tentang Isra Mi'raj itu gimana kira-kira kalau dilihat dari sisi orang sains gitu. Ya, yang pertama Isra Mi'raj ini kan perjalanan ya Nabi dari Mekah pertama Isra ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, kemudian yang kedua Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu yang kita dengar ya di dalam hadis-hadis dan dalam ayat Quran juga kan. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata sains, maka ini sangat tidak mungkin, tidak realistis, tidak rasional, tidak ada logikanya, bukan tidak rasional. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau menembus ya misalnya langit universe kita ini yang menurut observable manusia ya bahwa jarak ya, bumi ke luar pinggir alam semesta ini 13,8 miliar tahun cahaya atau katakan 14 miliar tahun cahaya lah. Berarti kan kalau dengan kecepatan cahaya ada yang menafsirkan bahwa buruk itu ada kilatan diberi kecepatan cahaya. Itu pun juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena butuh 13,8 miliar tahun. Gitu kan. Lah kok ini semalaman aja. Ini semalaman aja. Oh, katanya ada lagi di dalam ilmu fisika itu ada yang disebut dengan quantum entanglement. Ya, keterikatan kuantum itu yang katanya memiliki kecepatan 10.000 kali daripada kecepatan cahaya. Oh, berarti kan kalau memang menggunakan konsep itu, berarti sekitar 1,38 atau 1,4 juta tahun dong. Dan Nabi Muhammad juga tidak berumur segitu juga kan. Dan oleh karena itu, menggunakan logika di dunia ini, di ruang kita di 3 dimensi ini, dengan ilmu fisika itu, ya nggak akan mungkin sampai. Nggak akan mungkin sampai. Oleh karena itu, saya ya terus terang ya meyakini gitu bahwa alam semesta ini ya Allah ciptakan 7 lapis langit itu dengan perbedaan dimensi-dimensi itu dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Nah, dimensi kita nih yang paling rendah langit pertama ini dimensi 3 dan waktu jadi 4 gitu. Kemudian ada lagi langit yang lebih tinggi lagi ada dimensi 4 atau 5 dan seterusnya. Sehingga saya gambarkan kan sebuah kalau seandainya dapat dimensi 2 itu ya sebuah lembaran gitu kan. Makanya sebuah lembaran dia tidak akan bisa memahami tentang bagaimana dimensi 3. Sama dengan kita juga sini. Dimensi 3 bagaimana sih dimensi 4 itu? Dimensi yang keempat itu seperti apa? Nggak akan kebayang karena
seperti halnya tadi, kalau saya menggambarkan tuh dengan ada kartun namanya Chuck Zone, itu kan ada dunia Chuck Zone yang 2 dimensi itu kan. Dia tidak bisa tembus ke situ kan. Sementara ya saya gambarkan lagi pengandaiannya dengan semut. Anggaplah semut di dalam kertas gitu, di atas kertas. Terus kalau seandainya semut mau pindah dari ujung ke ujung, berarti kan harus menyusuri jalan di atas kertas itu kan. Nah, kalau dia sendiri. Tapi kalau seandainya ada makhluk di dimensi yang lebih tinggi, tinggal angkat aja, nggak butuh waktu. Pindah dimensi berarti? Iya. Berarti kan dipindahkan dimensi, ditaruh lagi ke situ kan. Jadi nggak butuh waktu kalau seandainya dia mau pindah dari dalam kondisi yang sama gitu. Tapi dalam hal ini untuk Isra Mi'raj kan pindah dimensi gitu. Iya. Berarti sebenarnya Nabi itu melakukan perjalanan itu karena dibantu oleh satu buruk dan malaikat Jibril alaihissalam. Itu sebenarnya kalau buruk kan mungkin kan belum pindah dimensi ya. Tapi kalau malaikat Jibril alaihissalam yang membawa Nabi Muhammad SAW itu berarti kan berpindah dimensi gitu. Betul. Iya. Saya menggambarkannya itu bahwa kenapa nggak bisa dipahami oleh manusia ya seperti halnya gini. Saya bawa Rubik ini. Masya Allah. Ini ada Rubik 3x3. Iya. Rubik 3x3 ini dia punya algoritma. Jadi kalau seandainya ada acak gitu ya, acak, gitu, maka proses penyelesaian ini, ada algoritmanya. Untuk Rubik 3x3 ini kalau kita lakukan secara bertahap ada 7 algoritma. Saya katakan 7 algoritma itu sebuah ilmu pengetahuan lah, yang untuk menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Gitu kan. Nah, ini yang 3 nih ya. Ini yang 3. Nah, sementara ini yang 4. Ada yang 4. Ada yang 4. Jadi berapa algoritma, Prof? Lebih banyak lagi, bisa sampai 15 ini. 15 algoritma. Tapi untuk menyelesaikan ini ada algoritma ini yang di dalamnya. Nah, sehingga untuk permasalahan di sini nggak bisa menyelesaikan dengan hanya menggunakan ilmu atau algoritma yang ada di sini. Dia harus menggunakan algoritma yang di sini. Sehingga untuk proses Isra Mi'raj yang dimensinya lebih tinggi, nggak mungkin dong pakai ilmu fisikanya di dunia kita ini. Dia harus menggunakan ilmu fisika yang di luar daripada dimensi yang kita nggak bisa terbayangkan bagaimana itu. Gitu. Sehingga kalau kita anggaplah, kalau makanya saya katakan kalau kita ingin memahami Isra Mi'raj itu ya sama saja dengan kita menggunakan kalkulator cabe itu untuk menginstal Instagram. Jadi gitu. Analoginya begitu ya. Kalau mau memahami Isra Mi'raj dengan ilmu sains yang kita miliki sekarang, sama saja seperti kita mau pakai kalkulator cabe, mau install Instagram. Gimana, nggak nyambung kan? Gitu ya, Prof. Jadi sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu jadi mungkin karena itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya sendiri Asra, Allah yang memperjalankan. Kami yang memperjalankannya. Dan kami itu bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Allahnya menggunakan malaikat Jibril alaihissalam. Ya gitu ya, Prof. Masya Allah. Nah, selain itu, Prof, ini yang pernah saya tonton nih daripada konten-kontennya Profesor Zulis yang sangat menarik tentang kaki pendek, Prof. Kaki pendek babi. Kaki pendek, saya jadi bingung kaki pendek apa. Itu kan sebutan kaki pendek itu ya, itu maksudnya. Biasanya kurcaci. Nah, gini, Prof. Ini mohon maaf ya, Prof ya. Ini sebelum saya tanya tentang babi nih, saya bukan bermaksud teriak nih, Prof ya. Saya gini-gini masih punya kelebihan dibandingkan Prof Zulis. Punya kelebihan saya. Iya. Karena saya pernah makan babi. Udah tahu dia. Udah bisa tebak. Ya, kalau Profesor Zulis belum pernah merasakan lezatnya babi. Iya. Tapi sekarang, waduh, Masya Allah. Kemarin habis nonton film Odyssey, Prof. Odyssey. Ya, di dalam film itu teman-temannya Odyssey dikasih makan sama seorang penyihir jadi babi. Jadi ternyata, waduh, ngeri juga ternyata ya. Jadi kalau makan babi hati-hati, bisa jadi itu jelmaan teman kita gitu. Ini ambil sambil lalu. Tapi Prof, maksudnya gini, Islam sangat sangat dikenal sama orang di luar Islam itu adalah karena tidak boleh makan babi. Tapi sebenarnya nggak boleh makan babi itu nggak cuma Islam, Prof. Agama Yahudi pun juga nggak boleh makan babi. Betul, setahu saya. Kristen juga tahu, di kitab Kristen juga nggak boleh makan babi. Cuman dianulir sama gereja, gitu lah ya. Nah, maksud saya nih,
saya ingin mendapatkan pencerahan juga dari Prof. Zulis, bagaimana kita menyikapi perintah dari Allah SWT supaya kita tidak makan babi. Iya. Walaupun kalau dalam keadaan emergensi masih diperbolehkan, Iya, tidak dalam berdosa. darurat. Tetapi Darurat. perintah ini kan jelas pokoknya. Nggak boleh makan babi gitu Iya, kan. betul. Gimana, Prof? Iya. Ya kalau pertama ya banyak juga tuh komen-komen ya yang namanya perintah ya udah perintah, ikutin aja, nggak usah cari alasan-alasannya begitu kan. Ya. Nah, saya tuh memegang prinsip bahwa manusia itu di dalam mendalami ilmu atau menjalankan perintah itu ada 3 tuh. Ya. Pertama ada yang tadi kayak itu, yang kalau seandainya perintah laksanakan, diharamkan jangan kerjakan, nggak peduli. Nah, ini ada orangnya. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang dia nggak mau melaksanakan perintah atau tidak mau meninggalkan larangan kalau nggak jelas dulu secara ininya, secara logis. Ini banyak banget. Dan saya temui begitu, harus jelas baru dia. Nah, yang ketiga bagus nih. Yang ketiga, dia memang melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Tapi kalau ada alasan yang logisnya, dia semakin menguatkan keimanannya, gitu. Nah, ini yang ketiga yang bagus nih. Tapi yang kedua ini juga banyak orangnya, masa kita lupakan? Jangan dong. Nah, itulah. Nah, tapi kan kita bisa lihat bagaimana perintah larangan atau melarangan makan babi ini kan banyak alasan-alasannya yang kadang nggak diterima. Sebagai contoh misalnya ada cacing pita gitu. Udah ada kok teknologi untuk sterilisasi, bakterinya hilang dan seterusnya, bisa hilang. Berarti babi halal dong. Juga kan? Terus ada lagi yang mengatakan karena babi itu kan perilakunya kotor, jorok. Loh, bisa sekarang dilakukan peternakan yang higienis dan bersih gitu kan. Ya. Kemudian babi itu perilaku biologisnya menyimpang, dia kan ada incest kah atau ada dan sebagainya gitu. Bahkan kalau seandainya pasangannya diapakan oleh yang lain, dia nggak cemburu dan sebagainya. Loh, nggak juga, banyak orang-orang yang makan babi tetap cemburu dengan itu. Nah, ini kan alasan-alasan sebenarnya kan nggak masuk logika, tapi bukan berarti juga menjadi halal. Nah, inilah yang kemudian kita cari lagi kira-kira riset-riset apa lagi yang menunjukkan bahwa memang secara sains itu babi dengan manusia seperti apa. Ternyata kan DNA babi terutama beberapa organ termasuk jantung, ginjal itu memiliki kemiripan sampai 98%. Dekat banget ya berarti ya? 98% gitu. Maka itu mungkin jelmaan teman kita ya, Prof. Ada yang bilang begitu. Nah, dengan teknologi rekayasa genetik ya 98% ini ternyata bisa dicangkokkan ke manusia gitu. Yang disebut dengan xenotransplantasi. Sudah ada. Organ apa? Organ jantung. Jantung. Ini di University of Maryland gitu kan. Jantung babi dicangkok ke dalam tubuh manusia. Bekerja. Kalau untuk David Bennett itu sampai 2 bulan. Sementara untuk satu lagi tuh yang wanita Fawcett namanya. Berapa lama? 3 minggu. Bisa sampai 3 minggu. Jadi ini kan artinya bahwa memang ada kemiripan gitu antara organ babi dengan organ manusia. Mungkin ada pertanyaan kenapa nggak simpanse yang lebih mirip lagi? Kan DNA Indonesia dengan simpanse lebih mirip, bisa 99% gitu kan. Ya karena ukurannya berbeda dan juga bentuknya juga berbeda sehingga yang paling mirip ya dengan babi. Emang jantung babi itu mirip dengan jantung manusia? Ukurannya mirip gitu. Enggak, bentuknya? Bentuknya ya mirip juga. Iya. Gitu. Apa namanya? Saluran-saluran ini ya? Iya bisa. Mirip juga. Bisa itu kan kok dicangkok, artinya kan yang mirip gitu. Nah, nanti dengan rekayasa genetik kalau sampai 100%, ya kan, perkembangan nanti ke berapa puluh atau ratus tahun kemudian bisa sampai 100% kan, ibaratnya manusia sama babi itu nggak ada beda kan. Nanti kalau bisa begitu nanti kita bisa nanya sama teman kita, jantung lu jantung babi apa gitu. Nah, itu yang kadang disebut juga dengan pseudo kanibalisme gitu. Iya. Nah, yang baru bisa dicangkokkan ke tubuh manusia baru jantung, Dok? Ya, jantung baru. Yang belum ada yang lain? Belum ada yang lain. Hidung nggak bisa hidung? Belum, penelitiannya baru itu tuh. Saya punya temen, saya baru tahu ada mualaf tuna rungu.
di Cirebon waktu itu. Dia ketika masuk Islam, saya tanya, pesan kamu apa? Dia ngomongnya, jangan makan babi. Begitu. Begini deh baca kalau untuk babi kodenya begitu. Nah, jadi maksud saya berarti harusnya yang namanya perintah daripada yang pencipta, yang menciptakan babi Allah, yang menciptakan manusia juga Ya Allah. Allah, iya. Berarti yang paling tahu babi dan paling tahu manusia kan Iya, Allah juga. iya. Kan begitu Prof ya, Betul, simpelnya. bener. Kalau ada perintah jangan makan sesuatu, ya berarti kan cuma kita tinggal harusnya ngikutin. Iya. Oke, kita belajar di selama di dunia kita diberi kemampuan untuk belajar. Tapi ketika kita sudah belajar, jangan melupakan bahwa ini adalah perintah yang menciptakan babi, Betul. yang menciptakan Iya. manusia. Betul, karena Allah Maha tahu Pasti apa tahu. yang kita ini kan. Iya. Dan juga bahwa setiap perintah dan larangan Allah itu kan sebetulnya sudah menjadi ketetapan yang karena Allah Maha tahu. Jadi nggak perlu sebetulnya proses Iya. pembuktian laboratorium. Iya. Sebetulnya gitu Iya, kan. iya, iya. Karena memang kebenaran dan dalam Islam sendiri wahyu itu Iya. tidak perlu pembuktian Iya. eksperimen laboratorium sebetulnya. Iya, Karena dia berasal dari Allah yang Maha Tapi Mencipta. bukan berarti nggak boleh laboratorium, boleh, Boleh, silakan. iya, Ya, tapi boleh. Qurannya nggak mungkin salah gitu kan. Prof. Betul, Nah, itu iya. aja maksudnya kan. Ya karena Al-Quran sendiri kan mengarahkan kita untuk selalu berpikir. Pikir, iya. Afala ta'qilun, berapa Iya. kali Allah mengatakan itu 70-an kali lebih Saya gitu kan. setelah mempelajari Quran dan kebenarannya, Prof, akhirnya saya ngambil kesimpulan gini, Prof. Berarti kalau begitu di dalam Quran, on itu haram, Prof. Betul. Betul, Prof. Bahkan ya penghuni neraka itu adalah orang yang tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna ashabis sair. Kalau seandainya dulu kami berpikir dan kami mau mendengarkan, kami tidak akan masuk neraka sair ini. Iya. Berarti memang orang beriman itu harus pintar, harus berpikir. Harus berpikir. Karena kita dikasih otak, ya, Prof. ya. Saya sering ditanya sama orang-orang yang konsultasi ke saya, Prof. Jadi, apa syaratnya kok kalau mau masuk Islam? Saya bilang, kita punya rukun Islam, ya, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Tapi syarat pertama bukan syahadat, saya bilang. Apa kok? Pakai otak, saya bilang gitu. Bener, iya. Karena ayat pertama aja turun Iqra. Suruh baca, kan baca pakai otak. Iya, alhamdulillah ya, Prof. Ya. Jadi maksud saya, nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi sebenarnya. Betul. Ya, lebih tinggi daripada kesehatan, anak soleh, Betul. harta, dan sebagainya. Masya Allah. Ya, apalagi nih Prof, setelah babi ini. Prof, ada penelitian apa? Mungkin apa yang sayap lalat itu? Oh iya, terkait sayap lalat ini kan memang Ada yang protes, Prof, kayak. iya. Itu kan saya melihat memang ada hadisnya kan, bahwa hadis Nabi ini sahih, bahwa kalau seandainya ada air kemasukan lalat, maka celupkan. Karena Satu sayap. di dalamnya ada satu, jadi dia tidak disebut kanan kiri ya. Oke. Ada penawar, ada penyakit, Oke. gitu kan, Ya. dicelupkan. Lalu buanglah, gitu kan. Nah, buangnya Bukan ikut lalatnya. diminum ya, bukan alatnya ikut diminum kan? Enggak. Lalu buanglah lalatnya. Iya, iya. Nah, ini kan kita juga lihat fenomenanya. Terus terang, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa setelah dicelupkan diminum itu mencret-mencret. Mungkin lalatnya ikut keminum. Nah, ini kita karena di konten saya itu tentang bagaimana kita memahami sains, Quran, hadis secara bijak, kita lihat dari matan dari satu hadis tersebut dan juga apa makna sungguhnya gitu kan. Dan juga kita lihat lagi hasil riset yang ada. Nah, saya search gitu beberapa riset-riset yang sudah ada banyak. Yang mengindikasikan ada yang dari bau lalat itu ada di kaki, ada di sayap, ada di tubuhnya juga. Sebenarnya apakah memang harus di sayap atau di kaki? Sebetulnya pemaknaan sayap tersebut bisa secara keseluruhan tubuhnya gitu kan. Sebetulnya ya kebetulan di dalam itu sayap. Dan memang ada risetnya tentang sayap, ada risetnya juga kaki, ada riset di tubuh juga. Itu ada semuanya gitu kan. Artinya tidak menihilkan dari hadis Nabi ini. Nah, cuman bagaimana penyikapan kita kalau saya ketika sudah disuruhkan itu kan. Nah, kalau saya melihat ini satu bentuk bahwa kita diperintahkan untuk mengambil yang mudaratnya paling
paling kecil. Karena kalau seandainya dalam kondisi yang begitu darurat, kita butuh air, apalagi di padang pasir gitu, atau kita sedang di gunung, airnya kemasukan alat, mendingan lalanya dibuang, nyari air susah gitu. Tapi kalau kondisi kita yang lagi banyak air, ya nggak apa-apa, buang, kita ganti yang baru daripada kita kena penyakit. Jadi inilah indahnya ajaran Islam sebetulnya, bagaimana kita bisa mengambil prioritas gitu kan. Jangan sampai kita lagi butuh. Nanti ini mohon maaf Prof, saya potong sedikit. Kalau yang tadi Profesor bilang, berarti orang juga memahami hadis juga harus paham konteks budaya, tradisi dan adat pada saat itu gitu ya. Betul sekali. Betul ya? Betul. Karena begini juga Prof, sering juga saya mendapat serangan tentang air kencing unta. Itu juga yang mau saya bahas. Nanti kita bahas. Yang lalat gimana nih Prof? Iya. Jadi Profesor sudah bikin penelitian berarti? Ini ada risetnya, yang kemudian saya ambil hasil riset tersebut untuk saya kaji. Gitu. Jadi ya saya terus ada yang bilang, itu penelitiannya Profesor Zulis abal-abal gitu kan. Tapi yang ngomong abal-abal bikin juga penelitian nggak Prof? Kagak. Enggak. Dan juga penelitiannya juga nggak banyak juga. Penelitian dari dirinya sendiri. Nggak banyak. Nggak banyak. Atau cuma satu. Cuma satu. Ya, maksud saya kalau ada orang berani ngomong penelitian orang lain abal-abal, dia harus punya penelitian yang lebih kredibel dong harusnya. Betul. Yang diterima oleh semua ilmuwan dong harusnya. Gitu. Tapi itulah tantangan. Nggak apa-apa. Apa dulu Nabi berdakwah aja dilemparin batu ya? Nah, kita cuma dilemparin reaction mah santai. Ya, betul, saya juga sama sekali. Kita ini siapa sebenarnya? Nabi aja yang begitu sempurnanya. Dilemparin batu, dicaci maki dan sebagainya. Berdarah. Lah, kita belum kan siapa-siapa, masih cuma digituin aja. Kita cuma dilempar sama reaction, kita belum berdarah gitu. Bener. Nah, tadi tentang air kencing unta gimana, Prof? Jadi gini, ini juga saya udah bikin kontennya, belum rilis saja. Oke, berarti saya spill dong berarti ini. Jadi terkait kencing unta ini juga satu hal yang sangat menarik. Kita lihat lagi hadisnya, konteksnya gitu kan. Jadi dalam hadis tentang kencing unta itu diceritakan bahwa ada sekelompok suku dari Urainah. Urainah itu dari suku selatan gitu, mungkin di sekitar daerah Yaman. Terus ingin berniat jahat sebetulnya ke Madinah. Nah, karena entah makan apa sebelumnya, sakit perut. Nah, setelah sakit perut, mereka minta nasihat kepada Nabi. Minta nasihat kepada Nabi untuk apa obatnya. Akhirnya Nabi perintahkan ke pinggir Madinah. Di situ ada pengembalaan onta, minum air seninya dan susunya, dia dicampur. Dan susunya. Ingat ya, dan susunya ya, bukan cuma air kencingnya. Bukan kencingnya. Dan susunya. Terus kemudian setelah mereka minum, mereka sembuh. Nah, alih-alih mereka berterima kasih kepada Nabi, malah membunuh para penggembala unta Nabi. Terus setelah Nabi tahu bahwa perbuatan mereka, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengejarnya. Sampai asar baru tertangkap, kemudian mereka dihukum yang setimpal. Mereka mati semuanya, hukum yang setimpal. Karena dalam Islam begitu kan. Nah, ini kan bisa kita lihat, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, memang ada perbedaan pendapat di sini dari Imam Malik dan Imam Hambali, yaitu mengatakan bahwa ya berarti karena ada kasus ini kencing unta itu tidak najis. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Tapi menurut Imam Syafi'i yang sangat hati-hati, ya beliau mengatakan bahwa tetap najis. Termasuk Imam Hanafi yang karena memang sangat menggunakan rasional yang tinggi, Imam Hanafi juga. Tapi Imam Syafi'i lebih tegas lagi, dia tidak boleh dipakai untuk pengobatan kecuali kecuali dalam keadaan darurat yang tidak ada lagi pengobatan yang suci lainnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat berarti ini kan sebenarnya hadis ini pun hadis yang satu gitu kan, hadis ahad di sini. Dan ini pun diperuntukkan kepada orang kafir tadi kan, bukan kepada sahabat. Itu ada perbedaan pendapat nggak sih, Prof? Yang diperintahkan, yang disarankan untuk minum air kencing unta dan susunya itu orang kafir atau orang Muslim?
itu pura-pura masuk Islam, saya itu. Oke. Dia itu Pura-pura pura-pura. masuk Islam. Jadi dia itu datang kepada Nabi karena tadi niatnya ini. Oke. Ya, terus pura-pura dia masuk Islam. Oke. Dan jadi pura-pura masuk Islam dan setelah membunuh sebenarnya dia Oke. Berarti kalau begitu air kencing unta itu sebenarnya buat orang kafir dong. ya begitu sebenarnya kalau kita melihat ininya, kalau kita Iya. melihat konteksnya. Hadisnya. Konteks hadisnya. Jadi jangan dilihat ininya. Oke. Konteks hadisnya itu begitu. Oh, Dan ternyata ya pengembangan berikutnya dengan risetnya kan memang ada. Saya juga melihat artikel-artikel yang membahas tentang susu unta itu memang benar. Bahwa susu unta itu bisa ada zat-zat antibakteri, antiinflamasi dan sebagainya Oke. gitu. Kemudian juga di kencing unta juga sudah diuji secara in vitro dan in vivo. In vitro itu secara di luar dengan reaksi, sementara in vivo itu dengan menggunakan kelinci percobaan atau tikus, mencit dan sebagainya. Itu memang menunjukkan efek yang positif gitu kan. Tapi memang belum ada penelitian yang diinikan untuk manusia. Oke. Ya karena memang sebetulnya di dalam kencing itu juga sebenarnya tidak hanya zat-zat anti-inflamasi ya, tapi juga bakteri juga banyak Oke. sebetulnya. Oke. Yang seharusnya juga nggak bisa dipakai secara langsung kecuali dari proses dulu. Oke. Diproses dulu, diisolasi dulu zatnya baru gitu. Tapi kan kita harus ingat juga, Prof, bahwa Nabi memerintahkan minum air kencing unta itu kan sama susunya. Iya, Nah, betul. bisa jadi susu itu seperti Sebagai menetralisir kan Iya, bisa begitu ya, Prof, iya. ya? Walau alam ya. Walau ini kan. alam. Tapi emang ya itu tidak penelitian ini juga tidak menyarankan sebetulnya. Ya, maksudnya tidak menyarankan karena mungkin belum dikembangkan atau Iya. belum apa. Tapi kan yang jelas bahwa perintah Nabi untuk minum itu kan dalam keadaan darurat. Iya, dapat darurat. Zaman dulu kan belum ada apotek kan. Benar. Belum ada yang jual obat sakit perut kan maksudnya. Nah, Nabi menerima wahyu untuk memberikan saran pada orang itu untuk minum air kencing unta itu, buktinya sembuh. Sembuh. Iya kan? Iya, betul. Lah kalau bukan wahyu dari mana? gitu Benar. maksudnya. Emang Nabi belajar kimia di mana gitu Iya. maksudnya? Ya artinya kan kita yang sekarang ini kan bisa menjadikan hadis itu sebagai inspirasi buat Iya, kita kan. Iya, iya. Ya, kalau kami di bidang kimia itu ya berarti kita isolasi aja zat yang Iya. memang memiliki sifat gitu untuk Iya. sebagai penyembuh itu. Iya. Apa? Nanti kita isolasi itu kan ya. Iya, iya, iya. Nah, itu maksud saya. Berarti kan secara ilmu sains, berarti di dalam air kencing unta itu sendiri ada zat-zat yang bisa menyembuhkan orang sakit perut gitu kan? Iya, betul. Itu harusnya. Itu Masya Allah ya. Dari sisi sains tuh ya. Nah, gini Prof, saya ada informasi sedikit gini. Kalangan Yahudi, di kitab-kitab mereka, ada sebuah, namanya kayak semacam judul kitab gitu, ada sebutannya Bechorot, nomornya kalau nggak salah 7A. Itu juga membahas air kencing unta, Prof. Oh gitu. Iya, dan itu juga mereka ternyata boleh-boleh saja. Ternyata artinya tidak haram atau tidak najis begitu. Enggak, Prof. Ternyata di Yahudi ada. Ada juga di Yahudi. Ada. Oh, baru tahu saya. Ada catatannya kalau mau saya Oh, gitu. bacakan dalam bahasa Inggrisnya, Bahasa ada Inggrisnya. terjemahannya Oh, ya. gitu. Ada, Prof. Jadi rupanya ya walau alam ya, ternyata begitu. Makanya saya kalau menerima serangan atau orang Islam minum air kencing unta, loh kamu Kristen, kamu ngambil kitabnya orang Yahudi, di dalam tradisi Yahudi air kencing unta juga Ada. Iya. dan itu tidak istilahnya tidak haram atau apa, itu ternyata boleh gitu. Nah kenapa kamu nggak ikutin? Iya. Ya walau alam ya, Walau Prof, ya. alam. Tapi maksudnya hadis yang kita bisa pelajari sahih atau tidak, ternyata orang yang dikasih minum air kencing unta itu sembuh. Betul. Ya cerita setelahnya itu urusan Iya, lain gitu betul. kan. Iya. Masya Allah. Ternyata begitu, Prof. Jadi Iya. alhamdulillah karena saya juga dulu dari Kristen. Ketika sebelum saya kembali ke Islam, saya sempat mempelajari Yahudi juga. Oh gitu. Gitu Masya dong. Allah. Karena gini, Prof. Ternyata Kristen itu separuh kitabnya bukan punya Kristen. Separuhnya kitab Separuhnya. Kristen ternyata berasal punya Yahudi. Cuman melalui proses penerjemahan dan resensi-resensi penerjemahan baru dijadikan separuhnya kitab Kristen. Oh begitu. Tapi Yahudi sendiri ini Mengakui nggak?
Mengakui apa? Mengakui kalau seandainya jadinya yang jadi kitab Perjanjian Lama itu bahwa itu dari kitab Yahudi. Ya, tahu, mereka tahu, Mereka Bro. tahu. Mereka tahu. Mereka cuma bilang begini, di kitab kami, katanya, Bro, di kitab kami itu tidak ada kalimat kitab ini akan ada lanjutannya gitu. Tidak ada. Ya, jadi tidak ada kalimat to be continued gitu, nggak ada. Ya, di kitab kami ini udah selesai. Ya, jadi ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian bahasa Yunani diresensi, baru dijadikan separuh kitabnya Kristen. Ya, mereka hanya bilang ya itu orang-orang Kristen itu sudah menggunakan kitab Yahudi tapi membacanya dengan kacamata Kristen. Beda kacamata gitu, Prof. Oke. Kalau yang Yahudi kacamatanya tauhid, kalau yang Kristen kacamatanya pagan. Pagan, Prof. Saya bisa bilang pagan karena ada pernyataan-pernyataan bapak-bapak gereja yang mengatakan itu sama atau tidak ada bedanya dengan anak-anak Dewa Jupiter. Iya. Ya, berarti kan ada bukunya gitu, bukan perkataan saya. Makanya maksud saya memang kita harus luas ya. Kalau nggak luas itu memang benar. dalam kita ya kalau Profesor Zulis ini kan bikin konten kreator kan karena ingin meluruskan. Iya, kalau saya kan tulisan ya dari teman-teman nih umat Islam Ya, masalah gitu. kalau saya ingin karena saya perbandingan, Bro. Oh gitu. Ya. Dan yang saya bandingkan bukan cuma Islam dan Kristen tapi Islam, Kristen dan Yahudi. Oh gitu ya. Iya, supaya yang Kristen paham, yang Islam juga paham. Karena ya mohon maaf, mungkin di mata teman-teman kita yang Muslim, Yahudi itu konotasinya mungkin lebih dari 50% negatif. Nggak salah, itu nggak salah. Karena di Quran ada Yahudi yang dilaknat, juga ada Yahudi yang dipuji kan. Iya. Ada juga pada zaman Nabi Yahudi yang masuk Islam. Ada juga yang memerangi Nabi kan. Nah, jadi maksud saya ya kita harus balance lah. Betul. Gitu. Kita paham maksudnya mereka bagaimana gitu, Bro. Masya Allah. Nah, karena Profesor Zulis ini bidang kimia, saya ingin bertanya tentang besi, Bro. Oke. Nah, Quran surat Al-Hadid nih, Mas. Ayat Al-Hadid. Ya. Gimana, Prof? Ya, di situ kan jelas ya Allah katakan wa anzalnal hadid fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas. Ya. Bahwa kami telah turunkan besi. Profesor setuju dengan penerjemahan yang kami turunkan atau kami ciptakan? Kalau dari kata nazala itu kan turunkan kan? Oke. Nazala. Nazala bihi ruhul amin. Dan Al-Quran itu kan dia nazala juga. Karena ada juga inna nahnu nazal ya. Nazalna. Nazikro kan. Nazalna gitu, zikra. Jadi Profesor ikut yang penerjemahan diturunkan. Diturunkan. Oke. Lanjut, Bro. Ya. Yang di dalamnya ada kekuatan yang besar kan, dan manfaat yang banyak. Nah ini kan luar biasa. Ya, berguna buat manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa kenapa tuh besi itu dari langit itu kan? Karena memang besi ini merupakan produk dari bintang-bintang besar yang mengalami supernova. Iya. Karena artinya bintangnya bintang besar. Iya. Kalau matahari itu bintang kecil. Iya. Jadi ledakan matahari itu menghasilkan inti yang kecil, inti stabil kecil namanya helium. Oke. Itu matahari itu. Ya. Tapi kalau bintang besar yang sudah tua yang kemudian dia mengalami supernova, itu akan menghasilkan inti besi. Oke. Kenapa inti besi? Karena besi ini adalah merupakan inti yang paling stabil yang ada di dunia ini. Oke. Gitu. Nah, material berat yang paling stabil itu Fe. Oke. Fe 56. Itu yang paling stabil. Sementara ada lagi material berat lain-lain, tapi yang tidak stabil itu uranium, plutonium. Oke. Makanya dia digunakan sebagai energi nuklir tuh. Oke. Nah, kalau besi, jadi artinya kalau ada bintang besar itu menghasilkan besi, berarti dia bintang yang sudah tua dan akan mengalami supernova. Karena dia harus mengalami kestabilan membentuk besi itu. Nah, besi itu yang udah terbentuk ya tentu ada daya tarik antara satu sama lain, membentuklah gumpalan-gumpalan besi, membentuk meteor dan sebagainya yang jatuh ke bumi. Oh, itu yang disebut diturunkan ya? Iya, itu. Bisa jadi gitu. Kalau berdasarkan apa yang sudah kita lihat ya di dalam tulisan-tulisan ilmiah yang ada gitu. Iya. Karena NASA juga mengakui kan, Prof. NASA juga mengakui besi-besi yang ada di permukaan bumi ini tidak berasal dari bumi. Iya. Kan gitu, Prof. Iya. Nah, Masya Allah. Berarti kalau kita baca diturunkan
Berarti kan nggak mungkin dari bawah ke atas. Iya, itu. Pasti dari atas ke bawah kan, Prof. Itu betul aja. Itu juga yang dulu saya pelajarin, Prof. Saya bilang, Masya Allah, nggak mungkin ini karena manusia. Dari mana Nabi tahu? Betul. Tapi bisa jadi begini, Prof. Nah, ini saya minta pandangan Profesor Sulis nih. Sebelum Nabi menerima wahyu, bangsa lain juga mungkin sudah ada yang mengatakan hal-hal yang serupa dengan yang dikatakan di Quran. Ya. Contoh seperti besi. Bangsa Mesir juga sudah pernah mengatakan bahwa besi itu asalnya dari langit. Ya, di Quran seolah-olah seperti mengulang. Tanggapannya menurut Profesor gimana? Ya. Apa mungkin Nabi belajar dari orang Mesir? Nah, itu dia. Kan bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa ditemukan suatu artefak dari Sumeria tuh yang menjelaskan tentang Nabi Nuh dan seterusnya. Kan udah ada kan? Gilgamesh. Iya. Nah, oke, anggaplah itu ada. Tapi Al-Qur'an ini kan jelas berbeda dengan apa yang ada di situ kan. Bahwa di sini udah diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak pernah belajar itu. Nggak ada hadis ya Nabi pernah belajar di Sumeria atau belajar kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Artinya memang ini suatu kitab yang merupakan revisi dari semua kitab yang ada. Betul. Gitu. Jadi, dan Allah revisi secara langsung kepada Nabi Muhammad. Ya namanya buku, saya menulis buku kan, ada jilid 1. Ada jilid 2. Jilid 2-nya saya ada perubahan dikit karena ada kesalahan di situ. Jadi kan yang terakhir ini adalah yang udah lengkap begitu, yang sudah melingkupi semua informasi yang ada. Up to date gitu. Up to date gitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa memang Al-Qur'an inilah menjadi mukjizat. Mukjizatnya itu dari apa? Dari kebenaran yang tersirat di dalamnya. Dia merupakan kebenaran yang mutlak. Kalau saya lihat. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an sendiri di awal aja di kitab surat Al-Baqarah udah ditantang. Dalikal kitabul la raiba fi. Saya nulis buku nggak pernah saya tulis ini adalah buku yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau Profesor nulis, saya yakin Profesor nulisnya tidak ada gading yang tidak retak gitu. Ini kalau ini malah berani-beraninya ya. Berani, cuma satu-satunya kita kan. Artinya memang sumber kebenaran Al-Qur'an itu adalah mutlak, kebenaran mutlak. Bahkan yang menurunkan Quran nantang. Ayo siapa yang bisa bikin? Kumpulin semua orang. Mau 10 surat, mau 1 surat. Nggak ada yang bisa. Mengutip kalimat dakwah dari Ustadz Felix bahwasanya orang yang murtad atau keluar dari Islam artinya orang tersebut sudah hilang hidayah akalnya, jadi tidak perlu dipusingkan. Karena kelak Allah akan gantikan dengan 3 atau lebih dari kaum lain untuk berjihad pada agama Allah. Mari kita lihat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya di sini bahwa barang siapa yang memalingkan diri tidak mau menolong agama Allah dan menegakkan syariatnya, maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih baik daripadanya, yang lebih keras pertahanannya, serta yang lebih lurus jalannya. Hal ini juga disebutkan di dalam ayat lain, yaitu Quran Surah Muhammad ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, niscaya Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Quran Surah Muhammad ayat 38. Semoga bisa dimengerti. Lanjut part 2.